Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Suwono? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada apa ini? Oh begini, mohon maaf ini sebelumnya mengganggu waktunya dari Pak Suwono. Jadi begini, Pak Suwono, saya ada tugas berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak. Jadi saya ada tugas wawancara dengan beberapa pimpinan terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Boleh Pak Suwono ya? Iya, silakan Pak. Mengajukan pertanyaan. Kira-kira apa yang ditanyakan bisa dijelaskan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Suwono. Jadi ini Pak Suwono, selama ini Bapak sebagai pimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Gimana, Pak? Oh, ini apa yang kaitan dengan dilema etika moral. Ya. Nah, itu memang situasi yang memang harus mengambil dua pilihan yang benar dan benar. Makanya agak sedikit memang sulit itu. Ya. Sedangkan kalau yang bujukan moral itu kan antara benar dan salah. Ya, itu mungkin agak sedikit ringan dibandingkan yang etika moral, dilema moral tadi itu. Itu kalau menurut kami Pak. Terima kasih. Jadi kalau berkaitan antara benar-benar itu masuk ke dilema itu iya, masih iya. agak sulit Pak ya. Agak sulit itu untuk memutuskan. memutuskan. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak? Kalau kami selama ini harus mengumpulkan fakta-fakta, ya, fakta-fakta siapa yang terlibat, ya, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusinya, ya, membuat keputusan yang dilihat dari keputusan, direfleksi dulu gitu. Itu seperti itu kalau kami untuk sementara ini. Jadi setelah ambil keputusan nanti direfleksi kembali, gitu, Iya. dilihat kembali. Gitu. Iya. Seperti itu. Jadi, berikutnya ini Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, diantaranya ya kita lihat siapa yang terlibat di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, menganalisis benar salahnya. Nah, terus yang ketiga, membuat alternatif solusi. Yang namanya solusi kan kita harus tahu seperti apa. Yang berikutnya, membuat keputusan. Nah, itu seperti itu kalau kita lihat dari langkah-langkahnya. Menarik nih Pak, tahapannya sudah Iya. sangat jelas ini Pak. Nah, berikutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Antara lain tuh ya ditelaah dulu siapa-siapa yang terlibat. Ya. Terus sifatnya yang urgen atau mendesak, mana yang mendesak, lebih mendesak. Yang berikutnya, kasus itu dilema etika ini tersebut mengambil keputusan alternatif solusinya. Jadi dia solusi dulu, nggak langsung diputuskan ya, solusi-solusi yang muncul saat itu. Gitu. Ya, jadi keputusan tapi harus ini ada pertimbangan solusi-solusi yang lain. Gitu. Iya, pertimbangan solusi karena memang berhadapan dengan manusia yang lain, masyarakat yang lain atau anak didik. Terus ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan Bapak ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang menjadi tantangan Bapak. Yang pertama, nilai-nilai yang sama penting tetapi harus didahulukan. Seperti itu, yang terpenting didahulukan ya. Terus juga ada orang-orang yang atasan langsung yang terlibat. Ini agak sulit kalau atasan langsung yang terlibat. Serta ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Seperti itu. Tatkala harus dinilai rasa yang harus diutamakan. Itu yang ini kan, yang harus tantangan-tantangan ini. Jadi seperti itu Pak, ada empat tadi itu. Lumayan cukup banyak ini Pak ya Iya, tantangannya ini. tantangannya banyak ini. Berikutnya nih Pak,
apakah Bapak ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu begitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus di 5 ITK? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau menyelesaikannya itu tidak ada jadwal khusus ya. Ini tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika itu yang baik secara formal dan non formal. Jadi tidak ada jadwal khusus Pak. Nah, jadi dianalisa, dikelola, dipertimbangkan, dimusyawarahkan dilema etika itu baik secara formal maupun non formal. Seperti itu Pak. Jadi untuk penyelesaiannya Bapak ini ya musyawarahkan dulu, ya, dulu musyawarahkan dulu. Meskipun tidak ada jadwal langsung tapi ya tetap melibatkan warga sekolah Ya, lain, orang-orang sekitar. Ini Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di 5 ITK ini? Kalau kasus-kasus di 5 ITK yang jelas kita meminta bantuan orang-orang yang sudah profesional menghadapi masalah-masalah tersebut ya. Sehingga kita bisa menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Jadi yang profesional Pak. Jadi biasanya seperti itu Pak. Jadi langsung dikonsultasi ke ya, ahlinya begitu. Ahlinya ya. Profesional. Baik, terima kasih nih Pak. Terus pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan di 5 ITK itu Pak? Pertama kaitannya dengan harus banyaknya pertimbangan-pertimbangan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap keputusan pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pasti ada yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Yang berikutnya ya seperti itu Pak. Jadi tidak mungkin semua orang mau terpuaskan dengan keputusan yang sudah kita buat ya. Jelas keputusannya itu harus tegas, Iya. gitu Pak. Nah, setiap kali ada keputusan terakhir ya sama-sama harus saling menghormati keputusan yang kita buat bersama itu. Terima kasih nih Pak untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan dari saya, kemudian dijawab dengan sangat lugas, tegas dan sangat menginspirasi saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Terlihat segar ya ini ya. Gimana kabar Pak sama keluarga? Alhamdulillah sehat Ibu. Ini mohon maaf ini Bu mengganggu waktu Ibu. Jadi kesempatan Ibu ini ada kepentingan berkaitan dengan program pendidikan guru penggerak. Ini saya ada tugas Bu, tugas wawancara dengan pimpinan di sekolah masing-masing terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Mohon nanti dibantu Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh, silakan kalau emang saya bisa bantu akan saya bantu Pak. Terima kasih Bu. Jadi gini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, ketika menghadapi sebuah masalah atau kasus, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau rujukan moral Bu? Saya melihat dari hukum dan moral, kasus tersebut melanggar hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawannya salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema. Jadi jelas itu benar salah, berarti yang melanggar hukum gitu ya. Ya. Jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini? Selama ini saya melakukan identifikasi masalah dari sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang dirugikan. Baik sekali Bu. Ini Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya langkah-langkahnya menentukan penyebab dari permasalahannya apa, siapa yang terlibat,
menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Terus saya berdiskusi dengan warga sekolah, membantu beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Oh, sangat rinci sekali Bu ya untuk sangat penuh perhitungan. Ini Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Dilema Etika tersebut? Saya melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, Pak, gitu ya. Serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka panjang atau tidak. Jadi, apakah Ibu memiliki sebuah kata-kata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Dilema Etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Saya biasanya mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, Pak. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Kalau yang dengar-dengar langsung di tempat gitu Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus Dilema Etika ini? Kalau masalahnya ringan, biasanya saya langsung mengambil keputusan. Jika masalah itu berat, saya lakukan sesuai langkah-langkah dan norma yang sudah saya sebutkan, dari yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan pada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Tidak begitu rumit ya, tantangan ini sudah penuh perhitungan, jadi ya rasa tidak begitu sulit bagi Ibu selama ini ya. Jadi ini Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus Dilema Etika tersebut? Saya biasanya mengambil solusi dari warga sekolah, terus wali kelas, stakeholder, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Ya, hampir semua warga sekolah dilibatkan begitu ya. Iya, Pak. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan Dilema Etika? Saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik, Pak. Ini sungguh sangat jelas, lugas. Terima kasih Ibu. Saya rasa pertanyaan dari saya cukup, jawaban dari Ibu sungguh sangat menginspirasi saya. Jadi saya dapat banyak pelajaran setelah wawancara langsung dengan Ibu. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau menunggu waktunya Ibu ya. Terima kasih. Sama Pak, semoga solusi saya dapat membantu Bapak. Sukses terus ya Pak Rahmat.